Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Inco kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke perusahaan Inco ini. Jadi untuk bisnis modelnya, kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha tambang nikel. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan nikelnya. Untuk segmen usaha atau marketnya kebanyakan ekspor dan terutama di Jepang ya teman-teman. Untuk proses lebih lanjut dari nikel yang mereka hasilkan. Terus terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Inco. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Vale Kanada sebesar 43,79%, Indo Asahan sebesar 20%, Sumitomo sebesar 15,03%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 21,18%. Terus dari segi pendapatannya kita bisa lihat cukup beragam ya teman-teman, karena ini adalah segmen komoditas. Dan di 2019 dengan 2020 hanya mengalami penurunan sedikit sebesar 0,9%. Terus dari segi net profitnya juga fluktuatif ya teman-teman, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan 50,4%. Itu disebabkan dari harga komoditas yang naik ya. Terus untuk dari segi asetnya juga fluktuatif, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,5%. Terus dari segi hutangnya cukup konsisten mengalami penurunan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,7%. Terus dari segi modalnya fluktuatif juga, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,2%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020, dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2020 ini sebesar 11,11%, yang dimana secara histori mungkin hanya 2014 yang pernah mencapai NPM-nya lebih dari 10%. Sisanya selalu masih di bawah 7%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 121 dan membuat pernya di 45,75. Ini juga pernya tidak mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman, padahal dari EPS-nya udah naik, tetapi dari harga sahamnya pun juga mengalami kenaikan. Jadi itu yang membuat pernya masih cukup sama ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value-nya, untuk book value-nya di 2858, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5525, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,93 kali. Jadi ini kalau kita lihat secara histori pun memang secara PBV untuk dari Inco ini sudah di atas ya teman-teman, di atas 1,5, dan ini mungkin cetak histori all time high ya teman-teman untuk dari segi harga sahamnya. Terus untuk dari segi DER-nya, untuk DER-nya di 0,15 kali, dan ini sangat bagus, yang dimana secara DER-nya pun memang masih di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 4,23%, dan kalau kita lihat secara historinya memang agak susah ya teman-teman untuk mendapatkan yang pasti, karena ini adalah segmen komoditas yang dimana dari segi net profitnya selalu naik turun sesuai dengan harga komoditas. Terus untuk dari segi ROA-nya di 3,68%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 5525, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 4.500. Dan teman-teman, saat saya membuat video kuartal ketiganya, saya kan ada prediksi bahwa bisa mencapai 6.500. Tetapi kan kita semua sudah mendapatkan berita untuk Tesla, mungkin mereka memilih negara lain ya, bukan Indonesia untuk terkait nikelnya. Jadi pasti menjadi sentimen yang sangat negatif, yang membuat secara intrinsic value saya mungkin ambil yang paling fair value-nya dari video saya sebelumnya, yaitu 4.500 sampai 6.500. Itu pun karena ada sentimen positif. Tetapi karena beritanya ini udah cukup valid juga, saya rasa mungkin intrinsic value yang paling wajar adalah 4.500. Jadi untuk saham Inco ini masih memiliki margin of safety minus 18,5%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan oke, karena saya melihat perusahaan ini masih mampu bertahan 5-10 tahun ke depan.
Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Dan kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi ada juga yang mengalami kenaikan. Saya berikan status oke karena di masa pandemi seperti sekarang rasanya untuk perusahaan Inco ini tidak begitu terdampak ya teman-teman. Terus dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke. Sebenarnya ini perlu ya kita perhatikan untuk harga komoditas dari nikel ini. Tetapi yang kedua alasannya adalah jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no juga karena selama 5 tahun terakhir untuk Inco ini masih belum loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Inco ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasi maupun fundamentalnya belum memenuhi kriteria dari saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman, saya juga ada buat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegramnya di Value Stock. Untuk linknya saya taruh di deskripsi di bawah ya. Teman-teman bisa langsung join untuk klik linknya. Terus jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.